Afrika Utara merupakan wilayah strategis yang menjadi jalur menuju benua Eropa dari benua Asia. Sebagai wilayah penghubung antara timur dan barat, maka Afrika Utara memainkan peran penting bagi perkembangan peradaban bangsa-bangsa di dunia, terutama peradaban Islam. Oleh karena itu, secara geopolitik dan geostrategi, penguasaan wilayah Afrika Utara sungguh penting sebagai jembatan menuju Eropa. Menurut Akmal Hawi, dakwah dan penyebaran Islam di Afrika Utara ini telah dimulai sejak Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 634 sampai 644 Masehi yang mengutus Amr bin As untuk menguasai Mesir. Panglima Amr bin al-Ash yang memimpin pasukan kaum muslimin menjelajahi Afrika Utara setelah sebelumnya membebaskan Mesir dari cengkeraman tangan Bizantium Romawi Timur. Di bawah perintah Khalifah Umar bin Khattab di Madinah, pasukan Amr bin al-As berhasil menguasai Cyrenaica pada tahun 642 Masehi. Tripolitania ditaklukkan pada tahun 647 Masehi. Setelah berhasil membebaskan Mesir dan mendapatkan izin Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin As beserta pasukannya meneruskan ekspedisi ke wilayah Afrika Utara. Setelah wilayah Maghribi di bawah kendali Islam, maka lengkaplah kawasan Islam terbentang dari Maghribi di barat sampai India di sebelah timur. Kemudian dilanjutkan pada pemerintahan Utsman bin Affan, tepatnya pada tahun 35 Hijriah, mencapai beberapa kawasan Tunisia dan dilanjutkan pengembangannya oleh daulah-daulah yang berkuasa pada masa kemudian. Selanjutnya, pemantapan pembebasan wilayah Islam di Afrika Utara dilanjutkan oleh Daulah Umayyah. Setelah penduduk asli Afrika Utara memohon kepada orang-orang Arab untuk membebaskan mereka dari kekuasaan semena-mena Al-Zaitun, Muawiyah menanggapi permohonan mereka dengan mengirim pasukan tentara di bawah pimpinan Uqbah bin Nafi. Panglima Uqbah bin Nafi kemudian memimpin pasukan muslimin untuk membebaskan Fezzan pada tahun 663 Masehi. Namun, pasukan kaum muslimin menghadapi perlawanan sengit dari bangsa Berber. Akibatnya, pergerakan ekspedisi militer kaum muslimin di Afrika Utara sempat mengalami kemandekan. Menyadari posisi penting Afrika Utara dalam ekspedisi Futuhat melawan kekuatan Bizantium Romawi, akhirnya pasukan dalam jumlah besar dikerahkan untuk menguasai provinsi Romawi di Tunisia pada tahun 670 Masehi. Setelah membebaskan wilayah Afrika Utara pada tahun 670 Masehi, Uqbah mendirikan kota Kairouan atau Al-Qairawan, terletak di sebelah selatan Tunisia. Kota Kairouan difungsikan sebagai basis militer untuk membebaskan Kartago yang dipertahankan garnisun Bizantium Romawi. Perlawanan bangsa Berber membuat pasukan muslimin terpukul mundur 2 kali. Namun, dengan memanfaatkan pasukan Berber yang telah masuk Islam untuk ikut berperang, pasukan kaum muslimin dengan kekuatan lebih besar akhirnya berhasil membebaskan Kartago pada tahun 693 Masehi dan kemudian bergerak ke Maroko pada 710 Masehi. Selanjutnya pada masa Umayyah, perluasan wilayah di Afrika Utara dilanjutkan terus oleh Khalifah Al-Wahid pada tahun 705 sampai dengan 715 Masehi. Di bawah Amir Maghribi berhasil menaklukkan kota lama Kartago untuk selanjutnya memasuki daerah bangsa Barbar. Kartago merupakan kota indah di zaman Romawi dengan bangunan indah di perbukitan pantai Libya menghadap ke Laut Tengah. Setelah berhasil membebaskan seluruh Afrika Utara pada tahun 710 Masehi, Amir Maghribi Musa bin Nushair memerintah Panglima Tariq bin Ziyad untuk menyeberang ke Spanyol.
wilayah semenanjung Iberia, Andalusia. Pengaruh Islam di Afrika Utara. Penyebaran Islam oleh beberapa penguasa Muslim telah membuat bahasa Arab menjadi bahasa resmi yang dipakai oleh masyarakat Muslim di berbagai wilayah, khususnya Afrika Utara. Bahasa Arab telah menjadi bahasa komunikasi antar suku dan bangsa serta bahasa ilmu pengetahuan. Seperti dikemukakan oleh Abu Suud dalam bukunya Islamologi, bahwa aspek awal perkembangan Islam, bahasa Arab telah digunakan untuk penulisan karya keagamaan. Setelah Nabi wafat, bahasa Arab telah mampu menjadi bahasa masyarakat Persia, Palestina, Mesir, Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Sejak itu, jenis jihad dalam Islam tidak lagi menggunakan pedang, tetapi juga menggunakan bahasa atau sastra dalam bahasa Arab. Pengaruh itu bukan saja pada aspek bahasa, tetapi pada peradaban pada umumnya. Data sejarah di Afrika Utara dengan beberapa aspek kemajuannya, baik bidang administrasi pemerintahan, ilmu pengetahuan, arsitektur, bangunan-bangunan bersejarah, pola hubungan penguasa dengan masyarakat, menjadi bukti sejarah bahwa Islam rahmatan lil alamin. Hanya pemerintahan yang maju, stabil, sejahtera, dan makmur saja yang mampu mendirikan bangunan-bangunan dengan arsitektur tinggi.